Coba deh, kalau di depan kamu ada bangunan yang tingginya 828 meter, hampir 1 kilometer, menancap ke langit gurun, berdiri di atas tanah yang sebenarnya tidak cocok untuk bangunan super tinggi. Banyak orang yang mengira Burj Khalifa hanyalah gedung tinggi untuk pamer kekayaan Dubai. Tapi di balik itu ada kisah tentang eksperimen rekayasa yang tidak mungkin, teknologi yang mendekati batas fisika, dan keputusan gila yang dalam teori bisa saja membuat seluruh bangunan runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Inilah Burj Khalifa dan bagaimana manusia berhasil menciptakan struktur yang bisa dibilang secara teknis tidak seharusnya bisa dibangun. Kalau kamu tahu bahwa Dubai pada tahun 2000-an bukanlah simbol kemewahan seperti yang sekarang ini. Ekonomi mereka masih sangat bergantung pada minyak, dan ironisnya cadangan minyak Dubai justru jauh lebih sedikit nih dibanding Abu Dhabi. Dubai butuh sesuatu yang mampu menarik investasi asing, menciptakan identitas global, dan memaksa dunia untuk melihat Dubai bukan hanya lewat minyak saja, tapi lewat arsitektur. Maka lahirlah proyek dengan nama sandi Burj Dubai. Target awalnya hanya sekitar 550 meter. Namun kemudian ada rumor nih bahwa Cina dan juga Arab Saudi sedang merencanakan gedung tinggi yang lebih tinggi lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Dubai? Mereka bilang, naikkan lagi, naikkan terus sampai tidak ada negara yang berani menyamainya. Itulah awal dari bangunan setinggi 828 meter ini. Kalau kamu arsitek, kamu pasti tahu bahwa untuk membangun sebuah gedung yang tinggi, hal pertama yang dicari adalah tanahnya yang kuat dulu. Tapi di Dubai justru punya tanah yang rapuh, kaya akan pasir lepas dan batuan gipsum yang mudah larut sama air. Lalu bagaimana tuh solusinya? Pondasi paling ekstrim yang pernah dibuat yaitu 192 tiang pancang beton, masing-masing sepanjang 40 hingga 50 meter dengan diameter sekitar 1,5 meter. Ditancapkan sedalam mungkin hingga menemukan lapisan batu yang cukup stabil. Total berat fondasi ini dan juga pelket mencapai 370.000 ton beton, dan ini bukanlah bangunan, ini monster yang ditanam ke dalam bumi. Burj Khalifa menggunakan beton berkekuatan C80 sampai C90. Sesuatu yang pada tahun 2004 itu dianggap gila. Saking kuatnya, campuran beton harus tahan suhu gurun hingga 50 derajat Celcius. Tidak cepat mengering, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat mengeras. Dan harus bisa dipompa ke ketinggian ratusan meter. Nah, yang jadi masalahnya, pada saat itu tidak ada mesin pompa beton yang sanggup mengangkat beton setinggi itu. Jadi, insinyur memodifikasi pompa Jerman Putzmeister sehingga mampu mendorong beton naik sekitar 600 meter. Menjadi rekor dunia pada zamannya. Dan dari sinilah muncul masalah baru. Semakin tinggi, semakin besar pula potensi beton memisah antara air, semen, dan juga agregat. Untuk menghindari hal tersebut, mereka menggunakan ice flakes atau serpian es untuk menjaga suhu beton tetap stabil hingga pada saat pengecoran. Beton yang dipompa ke Burj Khalifa bukanlah beton biasa, teman-teman. Bangunan setinggi ini bukan hanya soal pondasi, teman-teman. Masalah yang paling mematikan adalah vortex shading. Ketika angin melewati permukaan bangunan, ia membentuk sebuah pusaran. Nah, pusaran inilah yang jika ritmenya sama dengan frekuensi bangunan, maka dapat menyebabkan gedung bergoyang seperti gitar yang dipetik. Jika ritmenya itu selaras, maka gedung bisa retak, rusak, atau bahkan kolaps. Solusinya adalah mengacaukan ritme angin, bukan memperkuat bangunan, karena hal itu hanya akan percuma. Oleh karena itu, maka Burj Khalifa dibangun dengan bentuk Y untuk memecah aliran, setback yang berubah-ubah, ketinggian antara segmen tidak simetris, dan fasad yang berputar naik ke atas. Hasilnya, angin tidak pernah menemukan permukaan yang sama untuk membuat pusaran stabil. Burj Khalifa adalah bangunan yang menipu angin. Kalau teman-teman mau tahu nih, ketinggian final Burj Khalifa adalah rahasia negara awalnya. Kenapa? Karena Dubai takut negara lain ngejar rekor itu sebelum mereka selesai membangun. Jadi angka 828 meter itu bukanlah angka awal. Beberapa laporan mengatakan bahwa awalnya targetnya hanya 500 meter, tiba-tiba naik nih menjadi 650 meter.
Lalu dari 705 naik ke 780 meter hingga akhirnya di 828 meter. Semua dilakukan secara bertahap teman-teman. Kadang bahkan para pekerja sendirinya pun tidak tahu berapa sebenarnya gedung ini nanti. Arsiteknya pun mengatakan kami membangun sambil mengubah. Ini adalah suatu hal yang gila. Tidak ada gedung super tinggi lain yang dibangun dengan metode improvisasi seperti ini. Burj Khalifa punya lebih dari 57 lift dan 8 eskalator. Masalah yang besar di sini adalah ujung gedung ini terlalu tinggi untuk satu lift langsung dari bawah saja. Lift akan terlalu berat dan kabelnya bisa mencapai bobot yang membuat sistemnya nanti gagal juga. Untuk mengatasi hal tersebut, maka lift terbagi menjadi zona, punya sky lobby dan menggunakan kabel karbon yang jauh lebih ringan teman-teman. Lift utamanya maju 10 meter per detik yang dulu tercepat di dunia untuk jarak vertikal. Hal yang menarik nih, semakin tinggi seorang naik, maka mereka benar-benar bisa merasakan perbedaan tekanan udara. Hampir kayak naik pesawat lah ya. Tidak cukup di situ bahwa ada masalah besar lain yang dihadapi oleh Burj Khalifa, yaitu ekspansi termal. Perubahan suhu antara malam dan juga siang di Dubai itu bisa lebih dari 30 derajat Celcius. Artinya beton dan baja akan memuai, menyusut, bahkan memicu tegangan internal teman-teman. Tegangan yang cukup untuk memecahkan sebuah struktur. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka mereka membuat sambungan-sambungan yang dirancang bisa bergerak mikro. Fasad kaca punya slot yang fleksibel dan inti beton diberi pola penguatan yang bisa menyerap perubahan termal. Bisa dibilang bahwa Burj Khalifa bernapas mengikuti suhu. Kamu tahu kan kalau fasad Burj Khalifa mencakup 103.000 meter persegi kaca yang gak mungkin manusia untuk ngebersihin itu dari bawah sampai atas. Maka jawabannya, mereka menggunakan 18 mesin robotik yang berjalan di rel fasad seperti laba-laba metalik. Beberapa pekerja tetap diperlukan teman-teman, tapi jumlahnya sedikit atau kecil. Kaca dibuat dengan 3 lapis, lapisan penghalang panas, filter UV, dan lapisan insulasi. Dubai yang panas bisa memantulkan lebih dari 40% radiasi matahari tanpa menjadi oven kaca. Setiap hari, Burj Khalifa menggunakan 946.000 liter air yang dimana air ini dipompa melalui sistem vertikal multi tekanan yang dibagi beberapa tahap. Sistem pendingin udaranya pun menghasilkan kondensasi dalam jumlah besar hingga 15 ton per hari, yang dimana cukup nih untuk mengisi kolam renang ukuran sedang. Dan yang paling gila adalah limbahnya tidak sepenuhnya menggunakan pipa kota teman-teman. Beberapa bagian harus ditangani dengan truk limbah yang mengantre membawa hasil buangan ke fasilitas eksternal. Lantai-lantai bagian atas Burj Khalifa pernah menjadi lokasi eksperimen nih teman-teman. Perbedaan tekanan udara, pengamatan atmosfer, dan pengujian drone. Bahkan ada laporan UAV yang bisa terbang lebih stabil di puncak Burj Khalifa karena aliran anginnya yang berbeda dari perakiraan meteorologi. Gedung ini dirancang untuk menahan gempa berkekuatan 7 skala Richter, angin 55 meter per second, dan panas ekstrim dan juga kebakaran. Sistem evakuasinya pun unik teman-teman. Alih-alih turun seluruhnya, penghuni evakuasi ke ruangan keselamatan atau ruang keselamatan refuge floor setiap 20 lantai. Burj Khalifa bukan bangunan untuk melarikan diri yang cepat, tapi ini adalah bangunan untuk bertahan. Oke nih teman-teman, dengan semua teknik ekstrim ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Untuk apa sebenarnya Burj Khalifa dibangun? Pariwisata kah? Citra negara, ego politik, atau eksperimen global tentang batas kemampuan manusia? Jawabannya mungkin campur aduk dari kesemuaan itu. Yang jelas, Burj Khalifa adalah simbol bahwa manusia ketika dipaksa melawan fisika, justru menciptakan struktur yang menentang alam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Pokoknya nantiin video dari kita selanjutnya dan sampai jumpa.